Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Saya ucapkan selamat bergabung buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel Zodiak Harian. Dan buat kamu yang sudah subscribe, kamu bisa personal reading di Facebook fanspage Zodiak Harian maupun di Instagram @ramalan_zodiakmu gratis setiap bulannya. Dan kali ini, seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dan kita berada di penghujung bulan September tahun 2020, lebih tepatnya 48 jam ke depan. Dan kali ini kita berada di tanggal 29 September tahun 2020, tepatnya di hari Selasa. Dan saya akan membacakan urut-urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan Sagittarius. Untuk lebih detailnya bisa baca di deskripsi terlebih dahulu. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan buat kamu silahkan di skip menurut zodiak kamu masing-masing. Oke, yang pertama buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa 29 September tahun 2020. Di sini ada kartu King of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu The High Priestess. Artinya apa? Fokus kamu sudah mulai terarah kepada bulan Oktober tahun 2020. Seperti yang sudah saya sampaikan di pembacaan ramalan zodiak terakhir, fokus kamu memang sudah menuju kepada bulan Oktober tahun 2020. Dan oleh karena itu di hari Selasa ini saya hanya akan mengembangkan daripada yang sudah ada untuk menghadapi bulan Oktober tahun 2020. Yang pertama adalah kalau bicara soal pekerjaan, memang di awal bulan Oktober maupun di akhir bulan September ini tidak ada permasalahan. Tetapi nantinya kamu juga harus mengevaluasi apa yang memang seharusnya dievaluasi. Oleh karena itu di sini yang pertama kamu harus punya target-target awal untuk masa transisi menghadapi awal bulan Oktober tahun 2020. Dan oleh karena itu di sini bisa saya katakan kamu harus punya list apa saja yang akan kamu targetkan di minggu pertama bulan Oktober tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua, bicara soal kondisi keuangan memang bisa dipastikan sampai dengan saat ini di akhir bulan September tahun 2020 tidak terlalu ada sebuah pengeluaran yang cukup besar. Tetapi pengeluaran yang besar adalah ketika nanti transisi ke bulan Oktober tahun 2020. Maka dari itu walaupun kondisi keuangan kamu cukup lancar, tetapi harus kamu pergunakan dengan bijak. Apalagi nanti ketika bulan Oktober tentunya daripada segi pengeluaran ada sebuah peningkatan. Dan kemudian bicara soal hari Selasa 29 September tahun 2020 ini, kamu harus bisa mengejar apa yang menjadi ambisi kamu. Jangan mau kalah dengan yang namanya keadaan. Dan terkadang memang kamu bersifat hedon atau sedikit boros, itu wajar-wajar saja. Tetapi kamu sampai dengan saat ini masih tahu kok batasan-batasan hedonisme di dalam kehidupan kamu. Sehingga bisa dikatakan segi pekerjaan, segi keuangan tidak terlalu menjadi sebuah permasalahan. Karena apa? Karena di sini kamu bisa menggunakan uang untuk tujuan-tujuan yang penting di dalam kehidupan kamu. Kemudian terakhir bicara soal masalah hubungan asmara. Kalau bicara soal masalah hubungan asmara memang di sini bisa dikatakan 29-30 September kamu sama sekali tidak memikirkan hal itu. Bahkan di awal bulan Oktober pun kamu juga bisa dikatakan nggak terlalu mikirin soal hubungan asmara. Karena apa? Karena di sini kamu tuh sudah lebih nyaman. Sudah lebih nyaman daripada sisi pekerjaan dan daripada sisi keuangan kamu. Sehingga kalau membahas soal hubungan asmara kamu kayak ke-trigger gitu loh. Jadi seakan-akan hubungan asmara tidak menjadi suatu prioritas yang utama yang ada di dalam diri kamu pada hari ini maupun nanti ketika transisi di bulan Oktober tahun 2020. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa 29 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Five of Cup
Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ace of Pentacles. Oke, ini sangat luar biasa sekali. Kamu mendapatkan berbagai keajaiban, berbagai hal yang di luar dugaan kamu. Dan selalu saya katakan apa yang menjadi akal manusia itu mungkin bisa dikatakan impossible. Tetapi bagi Tuhan semuanya itu possible, semuanya itu mungkin bagi Tuhan. Ketika kamu sudah merasa mentok, tidak ada jalan keluar, Tuhan selalu memberikan jalan keluar terhadap masalah kamu. Dan bahkan daripada kondisi keuangan, kamu harus mensyukuri. Sejak bulan Agustus sampai dengan saat ini di akhir bulan September tahun 2020, kondisi keuangan kamu ini nggak kekeringan. Tetapi memang bulan Juli, Juni, ke sana sampai dengan Februari maupun awal tahun 2020 memang kondisinya memprihatinkan. Tetapi kan bulan Agustus, bulan September ini kondisi keuangan kamu ini kan mengalir dan bisa dikatakan cukup menyenangkan, tidak mengalami ngos-ngosan di akhir bulan. Dan ini harus bisa kamu syukuri nikmat pertama daripada kondisi keuangan kamu. Berapapun jumlahnya harus bisa kamu syukuri. Kemudian bicara soal pekerjaan. Memang kalau soal pekerjaan ataupun soal usaha, di sini ada beberapa hal yang menjadi tekanan kamu. Kenapa saya katakan ada tekanan bagi kamu? Karena di sini kamu ada tuntutan untuk masa depan kamu. Apalagi daripada sisi hubungan asmara antara kamu dan pasangan kamu itu selalu memberikan tuntutan dan tekanan terhadap diri kamu. Seolah-olah memang di sini pasangan kamu ini nggak bisa mengerti kondisi kamu. Pasangan kamu itu nggak bisa memahami kamu. Dan di sini memang kalau bicara soal masalah hubungan asmara, yo kamu ngalah saja lah. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengalah di sini lebih cenderung untuk mempertahankan hubungan daripada malah kamu menanggapi daripada apa yang terjadi, justru malah menciptakan masalah. Dan oleh karena itu yang paling penting saat ini adalah mensyukuri daripada kondisi keuangan, menyelesaikan dengan semangat daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha, dan untuk hubungan asmara mengalah terlebih dahulu tidak masalah. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa 29 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Ten of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Five of Pentacles. Oke, hati-hati, saya katakan 2 hari terakhir di bulan September tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Pisces, kamu harus berhati-hati. Memang kalau di dalam menyelesaikan masalah kamu di hari ini, hari Selasa tanggal 29 September tahun 2020 ini terkesan agak lelet, kayak siput gitu loh. Kayak siput, kayak kura-kura gitu. Jadi memang di sini untuk penyelesaian masalah sepertinya di 2 hari terakhir di bulan September tahun 2020 ini cenderung mandek, cenderung lamban dan tidak terselesaikan. Tetapi di sini tidak perlu menjadi suatu permasalahan apabila nanti ketika memasuki bulan Oktober kamu bisa menerima dan bisa memperbaiki lagi. Nah, di sini saya katakan kamu juga jangan terlalu lambat di dalam menyelesaikan masalah. Karena apa? Nanti ketika masalahnya sudah parah, kamu baru sadar. Nah, ini sering sekali menjadi kebiasaan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Ketika semuanya sudah menjadi parah, kamu baru sadar. Nah, maka dari itu di sini bisa saya katakan harus bisa mengevaluasi. Akhir bulan seharusnya itu bisa mengevaluasi. Kenapa toh kok masalahnya belum selesai? Apa upayanya yang salah? Apa solusinya kurang tepat? Atau bagaimana? Seharusnya seperti itu. Bukan malah kamu itu agak lelet dan agak lamban di dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, kamu juga harus bisa lebih berpikir matang terhadap hal apapun itu sebelum bertindak. Dan di sini kalau bisa saya katakan hati-hati soal kondisi keuangan. Di dalam mengeluarkan uang, di dalam memberikan kepercayaan kepada orang yang kaitannya dengan keuangan, harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu. Karena apa? Masalah yang satu belum selesai, jangan sampai muncul masalah baru di akhir bulan September tahun 2020 ini. Dan kemudian apabila bicara soal masalah hubungan asmara, kamu sepertinya juga merasa tertekan. Merasa tertekan dengan kondisi hubungan asmara kamu. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, sepertinya di akhir bulan September kamu menjadi gudang masalah bagi zodiak Pisces itu sendiri.
Tetapi nggak usah khawatir, tinggal 2 hari lagi. Bagaimana caranya untuk nanti di bulan Oktober kamu harus bisa memperbaiki dan menyelesaikan semua masalah yang ada. Walaupun di ramalan bulan Oktober masalah masih akan berkutat di situ. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Selasa 29 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Cups. Ada seseorang yang memang berusaha kembali lagi daripada masa lalu kamu. Artinya apa? Artinya di sini memang ada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kamu, yang mungkin pernah mengkhianati kamu, tetapi orang itu muncul kembali. Nah, ini harus bisa kamu jadikan kehati-hatian. Artinya apa? Jangan mengulangi kesalahan yang sama dengan seseorang tersebut. Artinya memang di sini seseorang tersebut berupaya untuk kembali lagi kepada diri kamu. Dan maka dari itu di sini kamu yang pertama harus menghindari merasa nggak enakan sama orang lain. Kemudian yang kedua, kamu juga harus merasa kasihan terhadap diri kamu sendiri. Kenapa saya katakan kamu harus merasa kasihan dalam tanda kutip ya terhadap diri kamu sendiri? Supaya kamu itu nggak gampang terpengaruh. Karena apa? Kamu itu kurang menyayangi diri kamu sendiri sehingga kamu mudah terpengaruh. Nah, ini sangat diuji sekali di akhir bulan September ketika ada orang yang mau kembali lagi dengan kamu. Maka dari itu jangan mengulangi kesalahan yang sama. Saat ini saatnya kamu adalah tegas dengan keinginan kamu, tegas dengan pendirian kamu, harus bisa berubah lebih baik lagi dan menghindari masalah-masalah ataupun mengulangi kesalahan yang sama di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian bicara soal pekerjaan, di sini cukup bisa dikatakan lancar, cukup bisa dikatakan stabil. Begitu pula dengan kondisi keuangan kamu. Dan di sini memang semuanya tidak instan. Tetapi di sini memang daripada sisi pekerjaan, daripada sisi keuangan, sampai dengan akhir bulan September tahun 2020 ini, tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup serius. Artinya memang masih bisa di dalam kontrol dan kendali kamu. Tetapi hati-hati tadi, ada seseorang yang datang daripada masa lalu atau seseorang yang menyakiti kamu, dia kembali lagi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries. Di hari Selasa, hari Selasa 29 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian di sini ada kartu Ten of Cups. Oke, di akhir bulan September tahun 2020 ini sepertinya memang hanya kamu dan diri kamu sendiri yang bisa menciptakan kebahagiaan. Artinya apa? Yang bisa mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan adalah diri kamu sendiri. Maka dari itu di sini ketika ada sebuah kesalahan, ada sebuah masalah, usahakan jangan menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan apapun dan jangan menyalahkan siapapun, termasuk pasangan kamu. Di sini pasangan kamu sudah cukup sabar ketika kamu marah-marahin. Pasangan kamu sudah cukup sabar ketika kamu lampiaskan daripada masalah kamu. Maka dari itu di akhir bulan September tahun 2020 ini usahakan untuk tidak menyalahkan siapapun. Dan di sini di 2 hari terakhir di bulan September tahun 2020 semuanya menjadi tanggung jawab kamu. Artinya apa? Di bulan Oktober nanti kamu mau berkembang lebih baik atau mau terus-menerus seperti ini, itu semua ada di tangan kamu. Dan di sini kebahagiaan itu tanggung jawab kamu, kebahagiaan kamu yang menciptakan. Nah, kemudian kita membahas soal masalah pekerjaan di 2 hari terakhir di bulan September tahun 2020 ini. Sepertinya memang semangat agak sedikit menurun. Jadi hari Selasa sampai dengan hari Rabu nanti tanggal 30 sepertinya semangat itu tidak tercharge. Tetapi nanti ketika memasuki awal bulan kamu sudah mulai semangat lagi. Karena apa? Ada tanggung jawab kewajiban yang kaitannya dengan uang. Sehingga kamu harus mau tidak mau semangat untuk bekerja, untuk mendapatkan penghasilan. Nah di sini memang di 2 hari terakhir so far tidak masalah sih kalau memang agak sedikit menurun daripada intensitas masalah yang ada. Tetapi nanti ketika memasuki bulan Oktober kamu harus kembali bersemangat lagi untuk bekerja, untuk mencari nafkah, memenuhi kewajiban, menyelesaikan tanggung jawab dan memenuhi segala bentuk kebutuhan. Oke?
Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa 29 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Cup. Artinya apa? Artinya di sini di akhir bulan September tahun 2020 saya katakan harus berhati-hati di dalam lingkungan pekerjaan maupun di dalam lingkungan sosial. Karena apa? Sepertinya daripada lingkungan pekerjaan dan lingkungan sosial akan ada beberapa orang yang berusaha untuk mencari masalah. Nah, kemudian ketika hal ini terjadi, maka apa yang harus kamu lakukan? Pertama, kamu menghindari masalahnya, bukan menghindari orangnya. Kenapa kok saya katakan menghindari masalahnya, bukan menghindari orangnya? Karena di sini kamu itu orangnya memang humble, orangnya memang ramah, orangnya memang mudah bergaul. Tetapi di sini ketika ada masalah, kamu harus bisa yang namanya menghindari masalah demi masalah yang ada. Artinya apa? Artinya di sini kamu harus menyelesaikan masalahnya, menghindari masalahnya, bukan menghindari orangnya. Itu yang pertama. Kemudian juga bicara soal masalah keuangan. Untuk masalah keuangan di sini memang sedikit ada hambatan tetapi tidak terlalu serius. Di 2 hari terakhir ada sedikit hambatan tetapi tidak terlalu serius. Artinya apa? Artinya kamu masih bisa disiplin di dalam mengatur keuangan kamu. Karena memang di sini kamu menyadari bahwa kondisi keuangan di tengah saat ini tentu penghematan adalah salah satu solusi yang harus dilakukan. Karena apa? Karena memang fluktuasi keuangan di saat-saat seperti ini tidak menemui sebuah kejelasan. Dan oleh karena itu di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus bisa lebih selektif lagi di dalam kondisi keuangan kamu. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah hubungan asmara, harus bisa yang namanya mengatur waktu. Memang kamu ada kesibukan, pasangan kamu juga ada kesibukan. Di sini harus bisa yang namanya saling mengatur waktu. Jangan sampai karena nggak ada waktu, kamu mengorbankan hubungan asmara kamu. Sehingga komunikasi terganggu, rasa curiga memuncak, rasa cemburu tidak terkendali. Sehingga hal ini malah menciptakan masalah. Dan maka dari itu harus pandai mengatur waktu dan membawa diri di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di hari Selasa 29 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu The Emperor dan kemudian di sini ada kartu Ten of Swords. Oke. Di sini yang pertama, kamu harus menyadari bahwa segala sesuatunya itu tidak ada yang terlambat dan tidak ada yang terlalu cepat. Artinya apa? Semuanya sudah ditetapkan pada waktu yang tepat. Artinya apa? Artinya ketika ada masalah ya memang saat ini fasenya kamu sedang ada masalah. Dan di sini memang masalah yang terjadi dalam tanda kutip sebenarnya bervariasi ya antara Cancer dengan Cancer yang lainnya. Ada yang masalahnya berat, ada yang menengah, ada yang ringan. Jadi di sini kalau bisa saya katakan masalah yang terjadi di sini lebih cenderung kepada sisi hubungan asmara. Kenapa saya katakan begitu? Sepertinya memang di dalam hubungan asmara kamu ini pasangan kamu sepertinya suka sekali untuk mempermasalahkan hal yang sepele. Suka mempermasalahkan hal yang kecil. Hal yang seharusnya tidak dipermasalahkan tetapi sama pasangan kamu itu selalu dipermasalahkan. Sehingga hal ini di 2 hari terakhir sampai dengan hari Rabu nanti sepertinya memang menciptakan sebuah percikan permasalahan daripada sisi hubungan asmara kamu. Dan ini yang harus bisa kamu hindari. Artinya apa? Memang agak jengkel, memang agak sedikit emosi dengan kondisi seperti ini. Tetapi biar bagaimanapun itu kan pasangan kamu. Jadi di sini kamu harus bisa mengendalikan diri kamu dan juga dalam tanda kutip harus bisa mengendalikan pasangan kamu. Supaya tidak menciptakan masalah-masalah yang tidak perlu di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Kemudian kalau bicara soal pekerjaan, soal keuangan, di sini ada kartu The Emperor, masih stagnan, masih cukup stabil, artinya masih cukup lancar lah bahasanya seperti itu. Tetapi kalau bicara soal keuangan, di sini memang di belakang kamu ada beban, ada beberapa pengeluaran yang sepertinya nanti di awal bulan Oktober akan kamu keluarkan. Sehingga di sini di 2 hari terakhir di bulan September tahun 2020, kamu sangat berhati-hati sekali.
di dalam mengeluarkan uang untuk keperluan apapun. Jadi segala pengeluaran selalu kamu pikir 2 kali sebelum kamu mengeluarkan uang. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Selasa 29 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Three of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Page of Swords. Artinya apa? Artinya di sini kamu jangan punya rasa takut untuk memulai. Artinya apa? Kamu juga harus berani beradaptasi terhadap lingkungan. Harus berani beradaptasi terhadap keadaan. Artinya apa? Ketika ada sesuatu yang baru, kamu juga harus berani beradaptasi. Sehingga kehidupan kamu itu tidak terkesan dalam tanda kutip membosankan. Jadi kamu jangan terlalu tertutup untuk hal-hal yang baru. Apapun itu. Maka di sini kamu harus bisa menyesuaikan lingkungan. Bukan lingkungan yang menyesuaikan kamu. Termasuk di dalam urusan pekerjaan, kamu menyadari memang ada batasan-batasan yang ada. Tetapi di sini kamu juga jangan terlalu memberikan garis yang tegas terhadap batasan-batasan itu. Harus fleksibel. Artinya apa? Ketika pekerjaan seperti ini, kondisinya seperti ini, kamu harus menyesuaikan diri. Bukan malah pekerjaan kamu yang menyesuaikan kamu. Nah, kemudian juga bicara soal kondisi keadaan saat ini. Kamu harus berani adaptasi. Berani adaptasi dengan lingkungan yang saat ini. Karena kalau kamu nggak bisa beradaptasi, ya maka akan menjadi permasalahan. Maka dari itu saat ini kamu harus bercermin dan jangan pernah takut terhadap perubahan. Jangan pernah takut terhadap keadaan. Karena memang di sini yang menjadi hambatan kamu adalah terkadang ketakutan-ketakutan kamu itu cuma ada di pikiran kamu saja. Sehingga di sini yang menghambat kamu adalah ketakutan yang ada di pikiran kamu. Termasuk dalam urusan pekerjaan maupun urusan asmara. Kamu seperti merasa, waduh ini ada masalah. Padahal nggak ada. Itu hanya ada di pikiran kamu saja. Kemudian terakhir bicara soal masalah keuangan. Masalah keuangan di sini bisa dikatakan cukup stabil. Masalah keuangan bisa dikatakan cukup lancar, tetapi di sini kamu harus membagi-bagi uang tersebut. Karena di situ ada tanggung jawab, ada kewajiban, ada penyelesaian masalah, dan juga ada kebutuhan. Jadi di sini walaupun kondisi keuangannya cukup stabil, tetapi di sini harus dibagi. Dan juga memang kamu sedikit memegang uang karena apa? Karena uangnya sudah kamu bagi-bagi. Oke? Pokoknya tetap semangat, harus berani beradaptasi buat kamu yang punya zodiak Leo. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Two of Cup dan kemudian di sini ada kartu Queen of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya di sini kamu harus bisa menyadari bahwa harus mensyukuri apa yang saat ini ada di dalam kehidupan kamu. Jadi intinya kamu jangan terlalu banyak mengeluh lah. Mengeluh itu memang boleh, mengeluh itu manusiawi. Tetapi pastikan setelah mengeluh, kamu harus bisa berusaha untuk memperbaiki. Dan kemudian daripada sisi pekerjaan, usahakan kamu jangan terlalu pesimis. Jangan terlalu pesimis terhadap pekerjaan kamu. Kemudian juga jangan terlalu gampang menyerah ketika pekerjaan kamu ini ada masalah. Namanya juga kehidupan, pasti perlu diperjuangkan, perlu perjuangan untuk menghadapi masalah. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus berani untuk menghadapi apapun yang terjadi. Harus berani untuk menghadapi segala hal yang ada di dalam pekerjaan kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan pernah takut untuk keluar daripada zona nyaman. Terkadang memang kamu ini terlalu nyaman dengan zona nyaman kamu, sehingga apa? Sehingga kamu itu stagnan di situ-situ aja, tidak ada perkembangan. Nah, di 2 hari terakhir ini saya harap kamu bisa lebih mengevaluasi diri kamu. Kamu bisa bermuhasabah terhadap diri kamu. Sehingga apa? Sehingga kamu nantinya ketika memasuki bulan Oktober tahun 2020 ada suatu perubahan yang baik. Dan kemudian yang ketiga, jangan menutup mata dan jangan menutup diri terhadap kesempatan-kesempatan yang ada. Artinya memang di sini kamu harus open minded, harus terbuka. Termasuk di dalam urusan hubungan asmara kamu harus terbuka. Terbuka menerima kritik, terbuka menerima nasihat daripada pasangan kamu. Sehingga apa? Sehingga ketika kamu terlebih terbuka, maka hubungan asmara kamu juga adem ayem. Tetapi kalau kamu masih merasa tertutup dan merasa paling benar, nanti hubungan asmara kamu akan jatuh di dalam sebuah permasalahan. Oke?
Tetap semangat di akhir bulan September tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Virgo. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Hanged Man. Oke, buat kamu yang punya zodiak Libra, yang pertama adalah untuk akhir bulan September tahun 2020 ini adalah biasakan untuk menyelesaikannya sekarang. Biasakan untuk melakukan sekarang. Take action sekarang, jangan terlalu ditunda-tunda. Pokoknya intinya nanti ketika transisi ke bulan Oktober tahun 2020, kamu harus bisa fokus, bisa segera take action, selesaikan target kamu, hindari yang namanya penundaan. Hindari yang namanya menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bicara soal masalah keuangan. Masalah keuangan memang saat ini kamu sedang berusaha untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu dengan cara apapun, entah dengan menciptakan usaha baru, kemudian tetap bekerja, kemudian mencari ini, mencari itu. Pokoknya di sini intinya adalah kondisi keuangan kamu saat ini sedang dalam tahap perbaikan. Walaupun memang agak sedikit kepincang-pincang, tetapi memang ini adalah proses untuk memperbaiki daripada kondisi keuangan kamu. Dan kemudian yang kedua, kalau bicara soal pekerjaan, memang ada fase tersulit zodiak Libra adalah saat ini. Kemampuan ada, passionnya ada, tetapi kerjaannya belum ada. Artinya belum ada pekerjaan yang memang dalam tanda kutip bisa menjadi sumber rezeki kamu. Dan di sini kamu masih berusaha keras untuk bagaimana caranya untuk mencari lubang daripada sumber rezeki kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan terus mencari sampai akhirnya kamu menemukan. Kamu jangan hanya berdiam diri. Kemudian kalau bicara soal masalah hubungan asmara, memang di sini hubungan asmara kamu tidak terlalu banyak membantu. Artinya apa? Hubungan asmara kamu di sini kalau bisa saya katakan justru malah menambah rumitnya permasalahan. Nah, oleh karena itu di sini kalau bisa saya nasihati kamu, lepaskan dulu hubungan asmara kamu. Fokus untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu dan fokus untuk menemukan sumber rezeki untuk pekerjaan kamu. Dan ini jauh lebih penting karena apa? Ketika kondisi keuangan bisa membaik, kamu bisa menemukan pekerjaan yang kamu inginkan, tentunya nanti semuanya akan berjalan dengan aman. Maka dari itu di sini fokusnya di 2 hari terakhir di bulan September tahun 2020 adalah fokus untuk memperbaiki kondisi keuangan dan fokus untuk mencari sumber rezeki daripada pekerjaan maupun usaha kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Selasa 29 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sini ada kartu Four of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus bisa lebih berhati-hati lagi. Bisa berhati-hati lagi karena apa? Karena di sini kamu kok sepertinya merasa sedikit capek di 1-2 hari ke depan, sepertinya kamu agak merasa capek dengan keadaan yang saat ini sedang terjadi. Artinya memang di tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 September nanti kamu itu lebih suka menyendiri, lebih suka mengerjakan segala sesuatunya sendirian, lebih suka mengerjakan sesuatunya di tempat yang tenang dan fokus pada 1 ataupun 2 hal. Jadi di sini di akhir bulan September tahun 2020 ini kamu sepertinya hanya akan terfokus kepada hal-hal yang penting saja, termasuk untuk masalah keuangan. Walaupun saat ini bisa dikatakan kondisi keuangan kamu cukup aman, kondisi keuangan kamu cukup stabil, tetapi di sini kamu lebih terfokus untuk menjaga neraca keuangan kamu supaya tetap baik-baik saja. Itu yang pertama, fokus yang pertama. Kemudian fokus yang kedua adalah kamu berusaha keras untuk menghindari masalah-masalah yang kemungkinan akan muncul. Kamu menyadari bahwa di akhir bulan September ini ada beberapa masalah yang akan datang. Nah, maka dari ini kamu akan lebih berhati-hati di dalam melangkah di 2 hari terakhir. Tanggal 29, tanggal 30 kamu akan jauh lebih berhati-hati. Makanya tadi saya katakan di awal, kamu lebih suka menghabiskan waktu kamu sendiri. Bekerja di tempat yang sepi, bekerja di tempat yang tenang, dan kamu hanya terfokus kepada hal-hal yang penting saja. Kemudian terakhir bicara soal masalah hubungan asmara. Hubungan asmara di sini kamu sepertinya agak cenderung diam, agak cenderung pasif. Artinya apa? Karena di sini memang terkadang pasangan kamu ini sedikit dalam kondisi yang emosi. Makanya di sini
kamu agak cenderung menurunkan diri kamu, agak cenderung mengalah. Supaya apa? Supaya hubungan kamu tidak bermasalah. Ini sangat bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Scorpio di akhir bulan September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Justice. Oke, ini masih berkaitan erat dengan kecerobohan. Artinya di sini semuanya memang lancar. Bicara soal pekerjaan cukup lancar, bicara soal masalah keuangan juga cukup lancar, tetapi di sini ada kucing hitam. Ada sedikit kecerobohan yang memang masih belum bisa hilang daripada diri kamu. Yang pertama di sini kalau bisa saya katakan, kamu jangan mudah tergoda. Dan kemudian jangan mudah terpengaruh, apalagi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kemudian juga usahakan kamu itu lebih mengutamakan hal-hal yang bisa membangun diri kamu sendiri. Artinya apa? Kamu harus bisa terfokus kepada apapun itu yang bisa membuild up diri kamu sendiri. Kemudian yang kedua, di akhir bulan September tahun 2020 ini, lakukan hal yang kamu sukai. Kemudian juga urusan pekerjaan, urusan usaha terus kembangkan. Kembangkan sesuai dengan apa yang menjadi passion kamu. Nah, memang di sini ketika di dalam kamu mengembangkan apa yang menjadi passion kamu berada di dalam lingkungan yang dalam tanda kutip sedikit kurang tepat. Karena apa? Karena sepertinya di sekeliling kamu ada orang-orang yang dalam tanda kutip suka sekali membicarakan keburukan kamu. Memang orang-orang seperti ini kamu hampir sama dengan Capricorn, tetapi kamu memang lebih spesifik lagi. Karena Sagittarius dengan Capricorn itu kan hanya menghitung hari saja. Pergeserannya menghitung hari. Nah, di sini hampir sama pada saat kamu menjadi bahan gibahan, bahan gosipan daripada orang-orang di sekeliling kamu. Maka dari itu di sini bisa saya katakan kamu harus cenderung bodoh amat. Nggak usah terlalu peduli dengan orang-orang yang seperti itu. Memang lingkungan kamu saat ini kurang tepat untuk bertumbuh. Tetapi di sini kamu harus bisa yang namanya menghindari mana yang buruk dan mengambil mana yang baik. Artinya menyeimbangkan kehidupan kamu ini sangat penting sekali. Dan bicara soal kecerobohan tadi, hati-hati di dalam 3 hal, keuangan, kemudian pekerjaan, dan yang terakhir adalah perasaan. Pokoknya di dalam soal keuangan jangan mudah tergoda untuk mengeluarkan uang untuk keperluan yang tidak penting. Di dalam pekerjaan juga jangan melakukan kecerobohan. Memang terkadang sepertinya kamu pengen cepat pekerjaan selesai, tetapi nanti hasilnya tidak maksimal. Maka usahakan selesaikan pekerjaan kamu dengan maksimal. Kemudian yang terakhir, bicara soal perasaan, jangan terlalu berprasangka. Jangan terlalu mengedepankan prasangka yang negatif sebelum kamu punya bukti yang kuat. Termasuk di dalam hubungan asmara sekalipun, jangan terlalu berprasangka buruk terhadap pasangan kalau kamu tidak punya bukti yang konkret. Karena ketika ini terjadi, nanti malah justru menciptakan masalah. Jadi lebih baik diam, baru ketika kamu punya bukti yang konkret, baru kamu bicarakan dengan baik-baik dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Selasa 29 September tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak harian di hari Selasa 29 September tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu, dan energi yang masuk mungkin berbeda-beda. Karena ini adalah pembacaan general, jadi mungkin secara kolektif tidak spesifik menuju kepada satu individu. Bisa selaras ataupun juga bisa kebalikannya. Jika ada hal yang positif, jadikan suatu referensi. Dan apabila ada hal yang negatif, bisa kamu jadikan suatu bentuk kehati-hatian. Buat yang mau tanya, mau request, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab komentar yang masuk. Dan yang sudah kirim pesan di Facebook Fanspage Zodiak Harian, DM di Instagram @ramalan_zodiakmu, atau yang sudah WhatsApp di nomor saya, semua sudah saya balas. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dining Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.